Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Baik siapapun yang menonton pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sensor dan transducer. Sensor dan transducer ya, kita macam-macam ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sensor, terus pengertian transducer, pengertian aktuator, dan pengertian alat ukur. Bagaimana perbedaannya kemarin kita sudah coba ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sensor. Oke, sebelum kita membahas tentang macam-macam sensor, apa langkah baiknya kita berdoa dulu, semoga diberi keberkahan semuanya. Amin. Ya. Ini kita akan belajar tentang macam-macam sensor. Macam-macam sensor ada berapa sih? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Ini macam-macam sensor. Menurut kalian ada berapa, teman-teman? Ya, dari segi penggunaan energinya, ada sensor pasif dan sensor aktif. Ada sensor aktif dan sensor pasif. Dari segi outputnya, ada output sinyalnya, itu ada sinyal output analog dan output sinyal sensor digital. Jadi ada sensor pasif, ada sensor aktif, dan sensor analog dan sensor digital. Jadi ini macam-macam sensor ya. Nah, apa itu sensor pasif? Ya, jadi sensor pasif adalah jenis sensor yang menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Jadi sensor pasif adalah sensor yang tanpa memerlukan tegangan dari yang lain. Contohnya termokouple, LDR, apalagi ya. Banyak ya, jadi jenis sensor pasif itu ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya LDR yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Kalau sensor LDR itu berarti yang menghasilkan nilai hambatan sesuai dengan cahaya yang diterimanya, itu ya kalau sensor LDR. LDR tahu ya, LDR adalah light dependent resistance untuk untuk sensor cahaya. Lalu yang kedua yaitu sensor aktif ya. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal. Jadi dia membutuhkan tegangan dari luar untuk dapat beroperasi. Kalau tidak ada tegangan dari luar, tidak punya sumber energi dari luar, dia tidak bisa aktif gitu ya. Ya, sifat fisik sensor aktif bervariasi hubungan dengan eksternal yang diberikannya beda-beda ya. Jadi sensor aktif ini juga disebut sensor pembangkit otomatis self generating sensor. Jadi dia mempunyai pembangkit sendiri gitu ya. Ini contohnya, ini termokouple. Termokouple biasanya kalau sensor pasif itu kabelnya 2. Tapi kalau sensor aktif itu ya minimal 3. Nah, ini ada 4. Ya, jadi ini VCC, ada sumber tegangan, ini ground ya, seperti itulah. Ini adalah perbedaan antara sensor pasif dan sensor aktif. Ya. Oke, selanjutnya ada sensor analog dan sensor digital. Apa itu sensor analog? Ya. Sensor analog adalah suatu sensor yang menghasilkan sinyal output kontinu atau berkelanjutan terus, tidak ada putusnya. Ya, kalau putusnya dari naik turun gini ya, naik turun naik turun naik. Kalau naik terus itu sampai tidak ada bertutupnya ya. Nah, gitu. Sinyal keluaran kontinu dihasilkan oleh beberapa sensor analog sebanding dengan pengukuran. Jadi contohnya itu sensor cahaya. Sensor cahaya atau sensor suhu juga boleh ya. Kalau sensor cahaya itu LDR. LDR itu kalau siang berarti kalau siang itu cahayanya banyak ya, maka resistansinya akan kecil. Ya. Jika cahayanya sedikit, maka resistansinya akan besar, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu.
Jadi akan selalu sesuai dengan pengukuran nantinya nilainya. Oh, semakin apakah dari pengukuran dia akan semakin sebanding seperti ini, atau jadi ini nilai apa namanya, nilai alat ukur, ini nilai sensornya gitu ya, beda ya. Nah, berbagai parameter analog ini diantaranya suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lainnya banyak ya. Contohnya itu antaranya ini akselerometernya alat ukur ya, ini bukan berarti seret, ini bukan sensor tetapi adalah alat ukur, namanya akselerometer. Kalau namanya ada meternya ini adalah alat ukur ya, maaf ya. Jadi sensor itu ya, ini sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, sensor suhu, dan sebagainya. Ini sensor. Oke ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada sensor digital. Berarti kebalikan dari analog itu biasanya digital. Ya, sensor digital menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit non kontinu adalah apa namanya, dengan waktu dan dapat dipersembahkan dalam bit. Bit tahu ya teman-teman ya, bit. Ya. Ini berapa bit? Nah, itu satu bitnya dia menghasilkan apa ya. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Ya. Sensor yang diukur akan mewakili format dalam digital. Biasanya digitalnya berapa? Apakah menggunakan hexa, akan menggunakan apa namanya, biner, atau terserah sih. Biasanya sih biner. Dapat dihasilkan bentuk logika 1 dan 0, on atau on dan off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital dalam garis error itu tanpa komponen eksternal. Ya. Jadi langsung keluaran dari sensor itu digital ya. Tetapi kalau sensor analog ini, sensor analog mau dimasukkan ke dalam Arduino, biasanya diubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital menggunakan namanya DC analog digital converter. Ya. Jadi kalau dari sinyal, karena pembacaan dari microcontroller ataupun PLC itu biasanya kan, atau controller yang lain itu pas kan biasanya digital, maka kalau sinyalnya berupa sinyal analog maka perlu dikonversi menjadi digital menggunakan namanya ADC ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Contoh dari sinyal contoh sensor digital ini adalah akselerometer. Lagi nih salah, ini akselerometer namanya alat ukur. Ya, sensor kecepatan digital, nanti yang ditekan digital, sensor cahaya digital, dan sebagainya ya. Ya, ini contohnya kita hapus dulu ya, maaf. Oke. Di ini contohnya sensor ini analog, berarti kalau outputnya dia analog. Nah, ini digital, walaupun bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini digital. Waterproof. Nah, nanti ada yang lagi namanya yang ini sama, modelnya sama, itu menggunakan namanya LM35. Ini sensor analog. Ini analog ini. Ya, ini A. Nah, lock. Jelek ya, maaf. Pertama. Oke, selanjutnya kita sudah tahu ini, kita hapus semuanya dulu. Oke. Nah, sinyal analog modelnya seperti ini ya. Maaf, ini analog. Ini sinyal digital ya. Sinyal digital. Jadi contohnya ini ketika dimasukkan on, ada deteksinya masuk sini 1, ini 2, ini 3. Sekali dia ngitung berapa terserah dari output digitalnya. Jadi ini on off gitu aja terus. Ini videonya ya, on off terus ini ya, ini on off terus itu ya. Nah, tetapi kalau sinyal analog dia akan terus seperti ini. Nah, ini dia akan terus, tidak pernah anjlok turun on off gitu, enggak. Tetapi kalau sinyal analog digital dia on off gitu ya. Gitu.
Oke, nah di sini sekarang juga ada banyak sensor yang menggunakan double keluaran. Jadi di sini ada apa namanya? Ada sinyal analog. Ini yang ini ya teman-teman. Nah, ini ada outputnya yang analog. Di sini juga outputnya yang digital. Ini sensor apa teman-teman? Sensor. Olah. Hapus saja ya. Jelek tulisannya. Ini sensor suara. Jadi sensor suara ini bisa menghasilkan output analog dan output digital sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Ya, mohon maaf nanti bila ada kesalahan. Ya, nanti bisa digabung lagi. Nah, sekarang ada tugas. Nah, ini tugasnya adalah buat slide PowerPoint tentang sensor dan sensor aktif dan sensor pasif. Berarti sensor pasif aktif itu nanti apa? Lalu sensor pasif itu apa? Serta contohnya sensor aktif itu contohnya apa? Sensor pasif itu contohnya apa? Kenapa kok dikatakan sensor aktif? Kenapa dikatakan sensor pasif? Serta sensor analog. Nah, itu apa? Sensor digital itu apa? Dan contohnya ya, terus kenapa kok dinamakan sensor analog dan kenapa dinamakan sensor digital. Nanti tulis di PowerPoint kalian, dikirim di Sunan atau di apa namanya di email gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya harapkan teman-teman bisa belajar dari rumah dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.